Pemirsa, upaya pencarian korban longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap di hari keempat akan kembali dilanjutkan pada hari ini. Untuk informasi terkini, proses pencarian korban telah terhubung bersama kami, jurnalis Metro TV Joy Jones dan juru kamera Yahdin Safrizal langsung dari Desa Cibenying. Selamat pagi Joy, bagaimana hasil terakhir proses pencarian korban longsor di Desa Cibenying dan kapan evakuasi akan kembali dilaksanakan? Ya, Elmar dan juga Andro, hari ini adalah hari keempat proses evakuasi dari tanah longsor di Desa Cibenying. Hingga hari ini, update terkini yang dapat kami sampaikan bahwa korban yang berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sebanyak 11 orang dan 12 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Proses evakuasi dihentikan kemarin di hari yang ketiga di pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, 1 jam lebih cepat dibandingkan dengan jadwal yang telah ditetapkan, yakni jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat karena cuaca yang buruk. Terjadi hujan deras kemarin sore hingga kemarin malam. Dan juga pemirsa, dapat saya sampaikan bahwa proses evakuasi akan dilanjutkan di hari yang keempat, dijadwalkan akan dimulai pada pukul 6 pagi dan akan diakhiri pukul 6 sore jika tidak terjadi kendala cuaca. Memang dalam liputan kami yang kami lihat dalam proses evakuasi, hal pertama yang menjadi kendala ya ini adalah cuaca buruk. Jika terjadi hujan saja sedikit atau gerimis seperti itu, maka proses evakuasi akan dihentikan total. Semua anggota yang berada di lokasi kejadian tanah longsor akan ditarik karena adanya potensi untuk terjadi longsor susulan. Oleh karena itu, faktor cuaca menjadi faktor yang paling menjadi kendala dalam proses evakuasi ini. Oleh sebab itu, BNPB menyebut bahwa timnya bersama dengan tim gabungan akan melakukan modifikasi cuaca pada hari ini dan diharapkan hari ini akan menjadi hari yang cerah sehingga proses evakuasi dapat berjalan lancar di hari ini. Namun update terkini yang dapat kami sampaikan pagi hari ini pun cuaca masih sama seperti hari-hari sebelumnya, yaitu mendung dan juga berawan. Kemarin saja tidak ada kami melihat matahari sama sekali karena memang tertutup awan dan cuacanya mendung. Namun tidak terjadi hujan sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dapat saya rekap sedikit pemirsa bahwa di hari pertama proses evakuasi berhasil menemukan 2 orang, di hari yang kedua berhasil menemukan 1 orang dan di hari yang ketiga kemarin berhasil menemukan 8 orang. 8 orang di hari yang ketiga kemarin menunjukkan peningkatan yang signifikan dari proses evakuasi. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor. Yang pertama adalah jumlah personil, yang kedua adalah alat berat yang ditambahkan. Hingga kemarin itu ada 9 alat berat yang dikerahkan dan juga ditambah adanya anjing pelacak yang dikerahkan. Skema dari proses pencarian dibagi ke beberapa wilayah dan anjing pelacak melacak beberapa titik yang diduga terdapat korban dan diberi tanda. Setelah itu alat berat akan melakukan penggalian. Sebagai informasi saja, salah satu korban itu ditemukan di kedalaman 3 meter. Sehingga sangat sulit jika proses pencarian dilakukan secara manual tanpa menggunakan alat berat. Sehingga alat berat yang ditambahkan yang cukup signifikan di hari yang ketiga membuat proses pencarian dapat berjalan lebih efektif. Kita lihat saja pemirsa, hari ini proses evakuasi di hari yang keempat kita semua berharap bahwa cuaca cerah akibat juga dari rekayasa cuaca dan penambahan alat berat lagi sehingga proses evakuasi dapat segera selesai, semua korban dapat ditemukan. Elma dan Andro. Joy, tadi Anda sempat menyampaikan bahwa salah satu upayanya adalah rekayasa cuaca yang akan dilakukan oleh BMKG bersama dengan BNPB. Kemudian apakah ada persiapan teknis tertentu yang akan dilakukan oleh tim SAR di hari keempat proses pencarian korban longsor ini? Ya, persiapan teknis yang dilakukan pemirsa kalau terkait dengan rekayasa cuaca, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB menyatakan bahwa timnya telah bekerja sama berkoordinasi dengan BMKG untuk melakukan rekayasa cuaca. Pagi hari ini dijadwalkan pesawat yang akan melakukan rekayasa cuaca akan
terbang dari Jakarta menuju ke Bandung dan setelah itu baru melakukan rekayasa cuaca. Secara teknis kami belum menanyakan lebih detail seperti apa rekayasa cuacanya, namun dipastikan bahwa pagi hari ini proses rekayasa cuaca sudah dimulai. Dan untuk evakuasi di hari ini sama seperti hari yang kemarin akan dibagi ke beberapa titik dan setelah itu akan dilakukan proses penggalian untuk mencari korban yang dinyatakan hilang. Kemarin proses evakuasi masih berfokus di titik-titik yang diperkirakan adalah rumah dari korban. Namun hari ini kami masih akan menanyakan lebih lanjut apakah ada pergeseran, tidak lagi fokus kepada yang menjadi rumah, tapi akan berfokus ke daerah-daerah yang lain. Pemirsa juga bisa dilihat juga di belakang saya ini pemirsa bahwa ini adalah salah satu puing yang diduga atau diperkirakan menjadi salah satu titik rumah dari korban tanah longsor ini. Demikian Andro dan juga Elma. Jones, terima kasih atas laporan Anda dari Cibenying. Kami tunggu informasi terbaru dari Anda terkait proses evakuasi di hari ini. Terima kasih Joy Jones, selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.